Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Prastiksiana, absen 12 di kelas 11 IPS 1. Jadi saya akan melakukan praktikum kelompok yang telah dibagi, dan saya akan melakukan praktikum konsentrasi, yaitu menggunakan cuka, balon, soda kue dengan membedakan ukuran dari cuka tersebut. Jadi alat dan bahan yang diperlukannya adalah ada 2 botol aqua, air mineral, cuka, soda kue, corong, sendok, dan 2 balon. Yang pertama itu kita siapin botolnya yang udah dibersihkan. Jadi botol 1 diisi dengan 4 sendok cuka, dan botol 2 diisi dengan 2 sendok cuka ditambah 2 sendok air mineral air biasa. Tumpah sedikit, tadi aku tambahin sedikit lagi cukanya. Jadi kita siapin balon yang bakal diisi dengan soda kue di dalam balonnya. Jadi soda kue yang aku masukin itu 1 sendok makan. Setelah selesai balon yang sudah dipersiapkan, lalu si balonnya ini ditaruh di atas botolnya, lalu dituang bersama-sama. Sebenarnya bisa dilihat secara detail bahwa balon putih itu lebih besar daripada balon yang kedua, yang hijau. Kenapa? Karena yang balon hijau itu tadi nuangnya itu lebih cepat yang soda kuenya. Dan kesimpulan yang didapat adalah, jadi kesimpulannya dalam praktik laju reaksi pada konsentrasi ini adalah botol pertama yang diisi cuka lebih banyak akan membuat balon terlihat lebih besar daripada balon kedua yang diisi dengan cuka dan air mineral. Hal yang membuat balon bisa membesar adalah terciptanya karbon dioksida, sehingga balon bisa membesar karena terisi udara dan cairan tersebut menjadi dingin karena turunnya suhu udara. Nama saya Betara Angget Pamungkas Suatmanto, absen 9 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menerangkan hubungan antara luas permukaan dengan laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah 2 gelas air putih dan J-School atau tablet effervescent. Langkah-langkah dalam percobaan ini tidak begitu sulit. Yang pertama, siapkan tablet effervescent 1 buah dan yang sudah dibelah 2. Kenapa dibelah 2? Karena untuk membuktikan hubungan antara laju reaksi dengan luas permukaan benda. Karena di tablet yang setengah ini luas permukaannya lebih sedikit. Langsung saja kita coba dengan memasukkan tablet yang utuh ke dalam gelas yang kanan dan dihitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Ya, jadi tablet yang utuh membutuhkan waktu 3 menit 12 detik untuk sampai benar-benar larut ke dalam air putih. Sekarang langsung aja kita coba dengan memasukkan tablet yang sudah dibelah 2 ini setengah dengan luas permukaan yang lebih kecil ke dalam gelas yang sebelah kiri. Dihitung pula menggunakan stopwatch. Ya, untuk tablet yang luas permukaan yang lebih kecil atau yang udah dibelah menjadi 2 membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada tablet yang masih utuh atau berbentuk satuan, yaitu 2 menit 16 detik. Dari hasil percobaan tersebut dapat dibuktikan bahwa laju reaksi berbanding terbalik dengan luas permukaan benda. Semakin kecil luas permukaan benda, maka semakin cepat laju reaksinya. Semoga teman-teman dapat memahami apa maksud dan tujuan dari percobaan ini. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang faktor suhu yang mempengaruhi laju reaksi.
udah ukurannya sama. Kita masukkan dalam waktu yang sama juga dengan suhu yang berbeda. Yang ini baru mendidih, yang ini dingin air dari kulkas. 1, 2, 3. Yang air panas udah habis, udah jadi air semua redoxonnya. Sementara yang air dingin masih bereaksi, itu bisa dilihat masih bereaksi, dia belum hancur, benar-benar hancur, masih ada ininya, bentukan padatnya. Sementara yang air hangat udah jadi dari tadi, dan reaksinya juga kayak cepet gitu. Nah, apa yang bisa kita simpulin dari percobaan ini? Jadi kan suhu sangat berpengaruh dalam laju reaksi kan. Suhu itu berbanding lurus terhadap laju reaksinya. Jadi semakin tinggi suhunya, jadi kayak semakin panas gitu, laju reaksinya juga semakin cepat. Begitupun sebaliknya nih, kayak yang si kiri ini, dia belum habis-habis juga redoxonnya. Kenapa? Karena semakin dingin atau semakin rendah suhunya, semakin lambat juga laju reaksi. Nah, dari percobaan ini kita juga dapat simpulin bahwa semakin cepat laju reaksi, semakin besar juga energi kinetik. Karena kalau di suhu panas gini, partikel reaktannya itu dia bergerak lebih cepat. Nah, membuat energi kinetiknya jadi lebih besar juga. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya di yang air dingin, dia kan suhunya lebih kecil, partikelnya juga lebih slow aja gitu bergeraknya, jadinya energi kinetiknya lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdulaziz Berdisyah dari kelas 11 MIPA 1, absen 23. Dalam percobaan kali ini saya akan mengamati pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat-alat yang sudah saya siapkan adalah ada 4 sebuah peniti serta 4 cairan yang berbeda yang sudah saya ukur secara volumenya, saya samakan. Yang cairan pertama ada cuka, cairan kedua ada cuka dengan pemutih, cairan ketiga ada pemutih saja, dan cairan yang terakhir ada air mineral. Baiklah, saya akan mulai percobaannya. Yang pertama kita masukkan 1 buah peniti ke cairan cuka, lalu kita masukkan 1 peniti lagi ke cairan cuka yang dicampur dengan pemutih. Setelah itu kita campurkan peniti ke dalam cairan pemutih saja, dan yang terakhir kita masukkan peniti ke dalam air mineral. Sudah saya masukkan semuanya. Mari kita tinggalkan dan kita lihat reaksi selanjutnya. Saya masukkan semua, mari kita tinggalkan dan nanti saya akan kembali lagi untuk melihat reaksinya. Ya, waktu sudah berlalu 10 atau 25 menit. Ini mari kita lihat perbedaannya. Yang cuka biasa seperti tidak ada apa-apa. Yang campuran cuka dan pembersih sepertinya berbusa sedikit ya. Campuran pembersih saja tidak terjadi apa-apa, dan yang air mineral seperti tidak terjadi apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.